Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alu husna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, pertama-tama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala atas limpahan nikmatnya yang sangat banyak sekali yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita bisa menghirup segarnya udara pagi di hari itu. Mudah-mudahan kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah awal pagi hari itu. Kita awali dengan kebaikan. Kita berniat, bertekad untuk mengisi hari-hari kita dengan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Karena pada hakikatnya dunia adalah tempat kita singgah sebentar. Jembatan untuk menuju kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Dunia adalah tempat kita menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi hari di mana dan bergunia harta dan anak-anak. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin, para pendengar radio Raja Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari itu pembahasan kita bertema dunia adalah ladang akhirat. Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim beliau mengatakan bahwa umur manusia dalam kehidupan dunia itu sangat terbatas. Sementara derajat mereka di akhirat dibangun berdasarkan hari-hari yang dia jalani selama di dunia. Jika kita telah mempersembahkan amal soleh untuk diri kita, berarti kita termasuk orang-orang yang bahagia. Namun, jika kita meremehkan diri kita dalam kehidupan itu, dan meremehkan waktu-waktu yang ada, niscaya kita akan menyesal di akhirat. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan bahwa kita ya tergadaikan di akhirat dengan amal kita di dunia. Wa allai salil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh kecuali selain apa yang telah diusahakannya. An-Najm ayat 39. Ikhwatal iman, kita tidak tahu bila malaikat maut akan datang kepada kita. Sementara apabila roh telah dicabut, maka setelah para kerabat dan saudara-saudara kita serta orang-orang yang di sekitar kita menguburkan diri kita, mereka semua akan kembali pada kesibukan dunia itu. Mereka berupaya mencari materi duniawi dengan segera. Lalu hal ia pun menjadikan mereka lalai dari mendoakan kita setelah kematian menjemput.
Itulah sunnatullah kehidupan, yaitu kelalaian. Misalnya, Anda dan mendoakan nenek moyang yang keberadaannya dan jauh dari Anda. Dan nenek moyangnya merupakan sebab keberadaan Anda di dunia itu. Maka akan datang satu masa di mana cucu-cucu kita dan keturunan kita juga akan lupa mendoakan kita. Jika hal ini sudah menjadi kepastian dan bahwa manusia akan melalaikan kita setelah kematian, maka perbanyaklah amal soleh, serta ketuklah pintu kebaikan di dunia. Dengan hal ini, semoga diri kita semua bisa dekat di sisi Allah kelak di akhirat. Jadi tidak ada gunanya nanti ya. Saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, setelah dia ikut takziah, mengantarkan kita ke kuburan, setelah mereka balik, dan mereka pun dah sibuk lagi dengan urusan dunianya. Bahkan jarang yang mendoakan kita. Mereka lupa. Syekh tadi mengatakan, bahkan nenek moyang kita ya, yang luar biasa jasa nenek moyang kita. Sebab mereka lah kita ada di dunia itu. Kita lahir di dunia itu. Ia pun kita ya, sering lupa mendoakannya. Maka tidak ada yang lebih penting daripada kita selalu beramal soleh. Kita mempersiapkan amal mumpung kita masih hidup di dunia itu. Kita tidak tahu bila malaikat maut akan menjemput kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, agar kita senantiasa suka beramal soleh, mencintai amal-amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Radio Raja Pontianak yang dimuliakan Allah, yang selanjutnya adalah Syekh mengatakan jangan meremehkan amal apapun. Kata beliau, jangan meremehkan amal soleh apapun yang sedang kalian kerjakan. Walaupun amal tersebut sedikit menurut pandangan Anda. Karena kadangkala hal tersebut bisa menjadi sebab masuknya Anda ke dalam surga. Dan usaha juga nak nganggap kemaksiatannya kecil. Karena kadangkala kemaksiat yang kecilnya bisa menjadi sebab masuknya kita ke dalam neraka. Ketuklah seluruh pintu amal soleh. Hal itu perlu kita lakukan. Karena kita tidak tahu pintu mana akan dibuka untuk kita kelak di surga. Dalam hal itu, ada sebuah riwayat yang mana ada seorang laki-laki yang masuk surga hanya karena gara-gara dia menyingkirkan dahan pohon yang ada di tengah jalan. Terkadang engkau menyampaikan sebuah kalimat atau nasihat kepada seseorang yang membuat orang tersebut menjadi bahagia sepanjang masa. Lalu ternyata dengan amalnya kita dimasukkan ke dalam surga. Nabi SAW bersabda, "Ittaqun nar walau bisyiqqit tamarah." Takutlah kepada neraka, sekalipun hanya bersedekah dengan separuh kurma.
Ikhwatal iman, setiap amal soleh dalam Islam ini sangat besar nilainya. Maka banyak-banyaklah mengerjakan amal soleh yang bermacam-macam ya. Sekalipun amal tersebut digolongkan sebagai amal yang sedikit. Bukankah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengabarkan, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, ia adalah amalan yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Kita lakukan terus-menerus walaupun sedikit. Ya. Tapi kita continue daripada kita banyak hanya sekali melakukannya. Kemudian hati-hatilah terhadap jalan kemaksiatan. Karena kita tidak tahu kemaksiatan yang mana yang akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Contohnya, hanya dikarenakan seekor kucing, ada seorang perempuan masuk neraka. Kata Nabi SAW, dakhalat imra'atun nara fi hirratin la hiya at'amatha wa saqatha idh habasatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardi. Ada seorang perempuan masuk neraka dikarenakan seekor kucing. Yang mana dia tidak memberinya makan dan minum. Tapi dia kurung. Dan dia tidak membiarkannya sehingga kucingnya bisa makan serangga yang ada di muka bumi. Jadi gara-gara dia ngurung kucing, ya, sehingga kucingnya tidak bisa cari makan seorang, akhirnya wanitanya masuk neraka. Padahal seolah-olah sepertinya ada perbuatan yang remeh. Tapi lihat akibatnya. Dia dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ia, kata Syekh, berjalanlah di jalan kemuliaan dan kewibawaan. Akhlak mulia, kegembiraan, membantu orang lain, berkata jujur, menepati janji, berinteraksi dengan baik dalam urusan harta, dan seluruh pintu dari sekian pintu-pintu kebaikan lainnya. Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, ahli ibadah yang sebenarnya adalah seorang yang tidak memiliki tujuan dalam beribadahnya untuk diutamakan atas yang lainnya. Akan tetapi tujuannya ialah mencari ridho Allah dimanapun dia berada. Hal ini terjadi dikarenakan poros ibadahnya berada di atas hal tersebut. Dia selalu berpindah-pindah dalam kedudukan ubudiyah. Setiap kali kedudukannya dinaikkan, dia beramal untuk berjalan menuju kepadanya. Dan dia menyibukkan diri dengannya hingga ditunjukkan kepada kedudukan yang lainnya. Demikianlah kesungguhan mereka dalam perjalanannya sampai akhir hayatnya. Jadi tujuannya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan tujuannya untuk diutamakan atas yang lainnya. Mencari ridha Allah. Bagaimana Allah ridho, bagaimana Allah itu suka dengan saya, ridho dengan saya. Iya yang dicarinya. Sehingga terus Allah naikkan derajatnya. Nah, coba kita ya, latih diri kita
Bagaimana agar ketika kita beribadah ya, kita betul-betul mencari keridhaan Allah. Kita tanyakan kepada diri kita, ridha dah Allah dengan apa yang kita lakukan itu? Ya. Senang dah Allah dengan apa yang kita lakukan itu? Terus ya seperti kita sholat, apakah Allah ridho dengan sholat saya? Kita puasa, apakah Allah ridho dengan puasa saya? Kita sedekah, apakah Allah ridho dengan sedekah saya itu? Terus seperti sehingganya kedudukan kita akan terus ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh mengatakan, jika engkau melihat para ulama, engkau juga akan melihat ahli ibadah tersebut ada bersama mereka. Jadi ulama ya juga mereka adalah orang yang giat beribadah. Jika Anda melihat ahli ibadah, Anda juga melihat ada bersama mereka. Jika Anda melihat mujahidin, engkau juga melihatnya ada bersama mereka. Jika engkau melihat orang-orang yang senantiasa berzikir, engkau juga melihatnya ada bersama para ulama. Jika engkau melihat orang-orang yang gemar bersedekah dan dermawan, engkau juga melihatnya ada bersama mereka. Terakhir, Syekh kemudian menjelaskan perkara yang sangat penting, hendaklah kita selalu mengingat mati dan berziarah kubur. Kata beliau, orang yang berakal hendaknya dia mengingat kematian siang dan malam, terus menerus sehingga hatinya tersentuh. Dan dia pun bisa memotong ketamakannya terhadap dunia. Hal ini dikarenakan ketika dia kerap ingat kematian, maka ada penjagaan dari kejahatan dan keamanan dengan izin Allah dari berkeluh kesah. Selain ia, kuburan orang lain akan menampakkan kuburan kita. Nabi SAW adalah orang yang banyak ziarah kubur, baik pada waktu malam maupun siang hari. Dahulu, setiap kali bertepatan dengan hari giliran Aisyah, jadi hari giliran beliau di rumah Aisyah, beliau berziarah ke Baqi', yaitu kuburannya penduduk Madinah. Kata Aisyah, kullama kana lailati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhiril lail ilal Baqi'. Setiap kali tiba malam giliranku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau keluar pada akhir malam berziarah ke Baqi'. Selain yang disebutkan ya, ziarah kubur juga bisa membawa kita kepada cita-cita menuju akhirat dan memalingkan dari dunia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zurul qubura fa innaha tuzakkirukumul akhirah." Berziarah kuburlah sebab dia akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Oleh karena ikhwatal iman, hendaklah kita jadikan kematian berada di hadapan kedua mata kita. Niscaya keadaan kita akan menjadi baik. Kemudian dengannya hati kita pun akan hidup. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengingat akhirat, dan awal dari kehidupan akhirat ia adalah kehidupan kematian, yaitu alam kubur. Ya, senantiasa kita memohon kepada Allah agar diberikan rasa takut, khasyah kepada Allah Jalla wa'ala.
Semoga kita diberikan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Ikhwatal iman, itu aja yang bisa kita bahas di pagi hari itu. Mudah-mudahan yang sedikit itu bermanfaat, terutama bagi diri saya yang berbicara. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Untuk selanjutnya kita serahkan kepada pembawa acara di studio. Tafadhal. Assalamualaikum. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal, silakan. Uh, Kalau ada pertanyaan silakan. Naam, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ikhwatal iman, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Manhaj salaf artinya ya metode dalam beragama, itu dengan mengikuti salaful ummah, salafus salih. Salaf artinya adalah orang yang terdahulu, ya, orang-orang dahulu yang masuk Islam, kemudian yang saleh. Ya. Jadi orang-orang terdahulu yang saleh. Jadi metode dalam beragama yaitu dengan mengikuti orang-orang saleh terdahulu. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengatakan, "Sataftariqu hadhil ummah ala 73 millah." Umat itu akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluha fin nari illa wahidah. Semuanya terancam dengan neraka kecuali satu. Bertanya, qalu wa man hiya ya Rasulullah? Siapa yang satu ya wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi. Itu mereka yang berada di atas jalanku dan di jalan para sahabatku. Jadi Rasulullah memerintahkan kita untuk berpegang di atas jalan beliau dan jalan para sahabatnya. Ya. Beliau juga mengatakan, khairun nasi qarni. Sebaik-baik orang adalah pada zamanku, yang hidup di zamanku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya. Itu maksudnya adalah para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Jadi hendaknya kita beragama mengikuti para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka adalah murid-muridnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berpegang kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah. Kemudian dengan pemahaman siapa? Dengan pemahaman para salafus salih. Ya, pemahaman salafus salih. Dan ini yang sering dijelaskan oleh para ulama, ya, agar kita kembali kepada para salaf.
Ya, kembali kepada para salafus salih. Yang mereka ini telah direkomendasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka dijamin keselamatan, ya, dijamin surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu mereka lebih tahu bagaimana menjalankan Islam karena mereka berguru langsung kepada Rasulullah. Mereka melihat langsung praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengenai pertanyaan tadi, apa perbedaan Muhammadiyah dan manhaj salaf? Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam. Adapun manhaj salaf adalah metode kita dalam beragami. Jadi kalau kita nak melihat Islam, jangan kita lihat dari organisasinya. Organisasi Islam banyak. Selama organisasi berada dalam kebenaran, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dan menjalankan Al-Quran dan Sunnah, ya, anggota-anggotanya menjalankan, ya. Jadi melihat kebenaran, lihat apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, bukan dilihat daripada organisasinya. Satu organisasi selama dia berpegang pada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, maka kita ikuti apa yang diajarkannya. Tapi kalau menyimpang, maka kita tidak boleh melakukannya. Adapun manhaj salaf ini pasti benar, tapi orangnya yang mengaku belum tentu benar. Banyak orang ngaku saya di atas manhaj salaf, tapi kelakuannya jauh daripada manhaj salaf. Seperti ya, saya di atas manhaj salaf. Ya, kita lihat sesuai enggak, ya, dia akhlaknya, sesuai enggak perkataannya dengan amaliyahnya, perbuatannya. Benar enggak dia mengikuti salaf, ya, mengikuti sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi seperti ya. Wallahu alam bisawab. Baik. Baik. Jadi ada pertanyaan tentang gelang ya, yang dipakai, ya, bahwa ada anggapan gelang ialah penangkal penyakit. Pertama, ikhwatal iman, a'azana wa yakum, yang perlu kita camkan betul-betul, satu pengobatan, kalau ia terbukti secara ilmiah bahwa memang ada kaitannya, bisa menghilangkan penyakit ya dengan sebab ya, maka tidak termasuk kesyirikan. Kalau kita berkeyakinan hanya wasilah pengobatan aja, ya, dan kesembuhan tentunya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bertawakal kepada obat iya. Kita bergantung kepada Allah, cuman kita usaha dengan obat iya, dan ia terbukti secara ilmiah ada sebab akibat. Ya, karena kita pun diperintahkan untuk berobat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tadawau, berobatlah kalian, karena sesungguhnya setiap penyakit pasti ada obatnya. Tapi kalau misalnya sesuatu ya tidak ada kaitannya, tidak terbukti secara ilmiah bisa menghilangkan penyakit, maka tidak boleh. Ya, kita misalnya satu gelang ya, gelang misalnya tidak ada kaitan sama zatnya, terbuat dari apa, tidak ada sama sekali misalnya. Terbuat dari batu apa, kan sekarang ada gelang katanya terbuat dari batu geok batu yang bisa menyerap penyakit. Ya memang ada, dan bisa terbukti ya kan, menyerap racun dalam tubuh ya ada.
Tapi kalau tidak ada sama sekali, misalnya pakai gelang dari benang ya, benang hitam, benang kuning misalnya kan, untuk menangkal bahaya, maka ini dilarang dari dalam agama kita. Saya tidak tahu apa yang dipakai, apakah ya gelangnya memang ada secara zatnya, secara ilmiah memang bisa menyerap penyakit, dibuktikan oleh medis atau enggak. Kalau memang ada, ya, maka dalam hal ini tidak apa-apa. Jangan sampai kita kemudian meyakini aja bahwa kesembuhannya berasal dari ya hanya sebagai wasilah aja. Semua kesembuhan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak terbukti ya, maka kita wajib untuk memberikan nasihat. Bagaimana kita sampaikan? Kita sampaikan ya, bahwa segala sesuatu yang tidak ada kaitannya secara ilmiah, ya berarti bukan ya bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Ya bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Nah, kita sampaikan. Ya, kita sampaikan. Mungkin juga bisa kita beri artikel. Sekarang kan banyak tulisan-tulisan ya membahas tentang ya. Kita sampaikan kepada dia. Kita kirimkan itu. Hukumnya seperti itu. Ya, seperti mudah-mudahan dengannya maka dia dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Ada penerusan hidayah ya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan dengan cara yang baik dan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang terbaik. Ya. Dan nasihat yang terbaik. Kita sampaikan. Kita sampaikan. Kirimkan misalnya artikelnya tadi kan banyak sekali tulisan, ya, dia bisa membacanya. Wallahu alam bishawab. Baik. Baik. Ikhwatal iman, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Kesimpulan dari kajian kita di pagi hari itu adalah mari kita selama diberi kesempatan hidup di dunia itu bersungguh-sungguh mengisinya dengan kebaikan, dengan amal soleh, sebelum datang waktu ajal kita menjemput. Mana malaikat maut diutus oleh Allah SWT untuk mencabut nyawa kita gunakan sebaik-baiknya. Karena yang namanya ajal apabila telah tiba waktunya, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Dia tak bisa nak diakhirkan dan tak bisa nak dimajukan. Dan selalu kita berdoa kepada Allah agar kita menjadi orang yang takut kepada Allah. Fi sirri wal alaniyah. Ketika kita bersendirian maupun ketika kita di halayak ramai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar tentunya datangnya dari Allah. Yang salah merupakan kelemahan dari diri saya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.